Kedua kalinya sanjungan salawat salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia lebih-lebih di akhirat. Ketiga kalinya sudah baca sebagai berikut: 1 Quran, 2 tausiah agama Islam, 3 tutup. Acara pertama adalah kita baca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga acara pada malam hari ini benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Lahul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani, amin. Para bapak kiai, para sesepuh, segenap jajaran takmir Masjid Baitur Rahman yang kami muliakan, para bapak dan saudara-saudara sekalian, semoga semuanya dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah, amin. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali di dalam rangka kita menghidupkan dakwah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengajian kita yang sangat sederhana ini mudah-mudahan masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya harapan kita ketika kita berada di yaumil mahsyar nanti. Kita sangat mengharapkan syafaat pertolongan dari beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat tersebut, amin ya rabbal alamin.
para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam pengajian ini kita akan membicarakan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih mengenal beliau, agar hati kita menjadi cinta dan rindu kepada beliau. Tidak sekedar kita menyebut di setiap kita salat kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tidak ada rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Maka untuk lebih mengenal beliau, mari kita sedikit membicarakan tentang beliau. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa beliau diutus oleh Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Jadi ayat ini menganjurkan kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita, karena beliau diutus oleh Allah untuk membimbing sekaligus memberikan contoh bagaimana kita hidup sebagai hamba Allah. Beliau sebagai contoh teladan yang baik liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa saja dari umatnya yang mengharapkan rahmat, maghfirah dan ridho Allah, baik dalam kehidupannya di dunia apalagi kelak di alam akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan beliau juga memperingatkan kita agar kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad, maka tidaklah imbang kalau di hati kita hampa, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau 1400 tahun yang silam beliau mengatakan, wadittu law anni laqaitu ikhwani, aku sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Itu beliau sabdakan di depan para sahabat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Nabi Muhammad menjawab, la bal antum ashabi, kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Idzan, kalau demikian,
Faman ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa saudara-saudaramu itu? Maka Nabi menjawab dengan singkat, saudara-saudaraku saat ini belum ada, dan itu adalah generasi-generasi selanjutnya. Mereka tidak melihatku, tidak berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka itulah saudara-saudaraku. Ini sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Jadi kita ini belum ada, sudah dirindukan oleh Nabi Muhammad. Kita alhamdulillah termasuk umat yang dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi umat beliau. Ini saja kalau kita mau merenung, kita sudah harus bersyukur kepada Allah. Kita dijadikan orang Islam, dan yang lebih utama lagi, kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang lain banyak, tapi tidak seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat yang terakhir, tapi karena kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, di akhirat nanti kita diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat-umat yang lain sudah jutaan tahun, ribuan tahun menunggu, tapi yang diproses pertama oleh Allah adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan karena kita, tapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita sebagai umatnya untuk berusaha memperkuat sambungan batin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha lebih mengenal beliau. Kita bisa lebih mengenal beliau kalau kita banyak mempelajari sirah dan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita harus berusaha menghidupkan rasa cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad. Kita berharap kalau di dunia kita tidak sempat bertemu dengan beliau, mudah-mudahan kita di akhirat nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jalan utama untuk kita lebih mengenal beliau, untuk menumbuhkan rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad, jalan satu-satunya selain mengenal beliau, kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus membaca sholawat? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati alayya." Perbanyaklah olehmu membaca sholawat kepadaku. Fa inna salatakum alayya, karena bacaan sholawatmu kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maghfiratun lidunubikum. Jadi kalau kita banyak membaca salawat kepada Rasulullah, maka kita akan banyak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita diampuni oleh Allah. Waqlubu lihat darajata, dan mohonkanlah kepada Allah untukku derajat yang tinggi. Wal wasilata, dan wasilah.
Fa inna wasilati inda rabbi syafa'atun lakum. Karena wasilahku di sisi Allah adalah syafaat bagi kamu sekalian. Ma huwa syafa'ah? Asy-syafa'ah su'alul khair minal ghair ilal ghair. Syafa'ah adalah permohonan yang baik dari orang lain untuk orang lain. Yang dimaksud di sini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua umatnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita harus berusaha di dalam kehidupan kita sehari semalam, jangan kosong kita membaca salawat kepada Rasulullah. Ulama bervariasi memberikan penjelasan. Sudah sering saya sampaikan, minimal membaca salawat ini hukumnya wajib. Bagi orang yang sangat rugi, mungkin dia wajib hanya membaca seumur hidup sekali. Bagi yang selanjutnya, bagi di dalam setiap salat juga kita diwajibkan membaca salawat kepada Rasulullah. Kepada yang lebih meningkat lagi, paling tidak sehari semalam kita harus membaca salawat paling sedikit 100 kali. Ada ulama yang mengatakan kita sebagai umatnya dalam sehari semalam paling sedikit 300 kali. Ada lagi yang memberikan nasihat kepada kita, sebaiknya kita sebagai umatnya membaca salawat dalam sehari semalam paling sedikit 700 kali. Ada kabar gembira bagi orang yang rajin membaca salawat. Siapa orang yang membaca salawat 1 kali, Allah membalasnya dengan rahmatnya 10 kali. Barang siapa yang membaca salawat sebanyak 10 kali, Allah membalas dengan rahmatnya sebanyak 100 kali. Barang siapa yang membaca salawat sebanyak 100 kali, Allah mencurahkan rahmatnya 1000 kali. Barang siapa yang membaca salawat dalam sehari semalam 1000 kali, lam tamassahun nar. Kalau dia istiqomah dengan rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad, dia istiqomah membaca salawat, maka dapat diyakini insya Allah ketika berpulang ke rahmatullah, ia akan kembali dengan membawa iman. Artinya husnul khatimah. Semoga kita mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, utamanya di dalam setiap waktu salat, baginda Nabi bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kamu mendengar azan dikumandangkan, maka jawablah sebagai mereka mengucapkan. Insya Allah jawaban di dalam azan semua orang sudah paham. Pertama Allahu Akbar, sama jawabannya. Allahu Akbar sama. Asyhadu an la ilaha illallah sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga sama. Hayya 'alas shalah, ini jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Mengapa kok jawabannya la haula wala quwwata illa billah? Nah, di sini para bapak dan saudara-saudara sekalian, kita harus paham bahwa kita tidak mampu berbuat apapun, sekecil apapun perbuatan baik itu
tidak akan mampu kalau kita tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang kuat, berapa banyak orang yang pandai, tapi dia tidak mampu untuk sujud kepada Allah. Kenapa? Allah tidak menghendaki. Kita ini alhamdulillah wajib bersyukur kepada Allah. Kita walaupun banyak dosa, banyak kesalahan, sedikit ibadah, waktu kita banyak terbuang, tapi masih kita tetap dijadikan hambanya oleh Allah. Ini wajib kita syukuri. Harus kita syukur. Sebab ini adalah satu karunia yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita selesai melakukan perbuatan baik, utamanya ibadah, wajib kita bersyukur kepada Allah. Jangan kita membusungkan dada merasa mampu, jangan. Tidak akan mampu kita lakukan tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melakukan amal baik, itu namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjawab azan tadi sampai selesai, lalu setelah selesai menjawab, summa salullaha ta'ala liyal wasilah, lalu mohonkanlah untukku kepada Allah al-wasilah. Kalau dia azan itu ada dua, maqam mahmud dan al-wasilah. Maqam al-mahmud ini dikatakan darajatul aliyah az-zaidah ala sa'iril khalq, yaitu tambahan kemuliaan yang diberikan khusus oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah sudah khairul khalqillah, sudah sebaik-baik makhluk Allah. Jangankan manusia, malaikat pun derajatnya masih di bawah derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajanya malaikat yaitu malaikat Jibril masih juga termasuk wa Jibrilu khadimuhu sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril adalah pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang apa al-wasilah yang kita Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alladhi wa'atah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alladhi. Subhanallah. Sudah biasa kita baca, tapi dalam ini bisa lupa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan kala tuqlibul mi'ad ya arhamar rahim. Al-wasilah di sini dikatakan al-wasilah wa innaha manzilatun fil jannah. Al-wasilah itu satu tempat, satu singgasana yang sangat indah yang ada di surga sana. Dan tempat itu dikatakan la yambaghi illa li 'abdin min ibadillahi ta'ala.
Al-wasilah itu hanya Allah peruntukkan untuk satu orang dari hambanya yang sekian banyak. Hanya untuk satu orang dari 140.000 nabi dan rasul. Hanya untuk satu orang di dalam orang yang mempunyai pangkat tinggi di hadapan Allah. Makanya katanya Rasulullah, wa arju an akuna ana huwa. Aku mengharapkan semoga al-wasilah itu diberikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, apa Nabi tidak tahu? Nabi sudah tahu bahwa itu memang diciptakan al-wasilah itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dari tawadhu'nya beliau masih minta umatnya untuk mendoakan. Padahal itu memang Allah tidak ciptakan untuk yang lain. Memang Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang perlu kita contoh. Sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau Mi'raj, naik ke tingkatan dari langit demi tingkatan, ketika mengetuk pintu, man bil bab, Nabi tidak mengatakan ana. Ketika mengetuk pintu langit diketanyakan siapa, Nabi dengan rendah mengatakan Muhammad. Tidak mengatakan aku, tidak. Sebab di dalam ganun orang Arab, orang yang mengatakan ana itu menunjukkan kesombongan. Tapi baginda Nabi mengatakan siapa? Muhammad. Apakah engkau telah diutus? Baru Nabi mengatakan iya. Padahal semua anbiya wal mursalin itu derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan waqad akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina, ketika Allah mengambil perjanjian para nabi-nabi termasuk para rasul, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, setelah kami berikan kepada kalian kitab dan hikmah. Jadi Nabi itu semuanya mempunyai kitab sendiri-sendiri, tapi syariatnya satu, tauhid kepada Allah, hanya cara ibadah tauhidnya sama tapi syariatnya yang berbeda-beda antara Nabi yang satu dengan yang lain. Lalu tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, lalu setelah itu datang seorang rasul, yang rasul itu membenarkan apa-apa yang aku berikan kepada kamu sekalian nabi-nabi sebelumnya. Jadi di dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa sampai Nabi Adam, Nabi Nuh semuanya disebut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, Nabi Lut, Nabi, semuanya disebut. Dan Nabi membenarkan semua itu. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Lalu apa perintah Allah? La tu'minunna bihi, hendaknya kamu beriman kepadanya. Wa la tansurunnahu,
dan kamu harus membantu, mendukung perjuangannya. Maksudnya bagaimana? Allah mengambil perjanjian kepada para nabi, kalau ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ada seorang nabi yang masih hidup menangi ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, maka nabi itu wajib beriman kepada Nabi Muhammad dan wajib menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi Isa nanti di akhir zaman ketika diturunkan ke bumi oleh Allah, bukan menjadi nabi orang-orang Nasrani seperti ketika beliau diutus, tapi beliau turun ke bumi, diturunkan oleh Allah menjadi pembantu Nabi Muhammad, menjadi memperjuangkan umatnya Nabi Muhammad, dan beliau juga terhitung waktu itu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada masalah al-wasilah. Faman sa'alallaha liyal wasilah, barang siapa yang selalu istiqomah memohonkan aku al-wasilah kepada Allah, apa kata Nabi Muhammad jaminannya? Halat lahu syafa'atu, maka orang itu akan mendapatkan syafaatku besok di yaumil kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang masalah sholawat, selain tadi sudah kami bacakan bahwa sholawat adalah maghfiratun lidzunubikum, maka di sini juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu alayya nurun ala sirati, bacaan salawat kepadaku adalah merupakan nur, cahaya ketika kamu niti di siratul mustaqim. Faman shalla alayya yaumal jum'ati thamanina marratan ghufira lahu dzunubu tsamanin. Barang siapa yang membaca istiqomah setiap hari, membaca salawat sebanyak 80 kali, khususnya di yaumil jum'ah, waktu-waktu terakhir dari yaumil jum'ah, yaitu ba'dal asar, mendekati surub serngingi, kita membaca salawat 80 kali, ghufira lahu dzunubu tsamanin, diampuni dosanya sebanyak atau selama 80 tahun. Ini keistimewaan sholawat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, termasuk kalau Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, beliau selalu membaca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ini selawatnya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan di dalam kita membaca salawat, kalau kita baca di hadis tidak ada sebutan Sayyidina. Kalau kita membaca salawat, salawat apa yang paling utama? Salawat yang paling utama adalah salawat Ibrahimiyah, karena itu langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibaca di dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Itu dia punya tag itu tidak pakai sayyidina, tapi kita sebagai umatnya kita harus memakai kata sayyidina. Apa? Ta'ziman lahu. Allah memuliakan Nabi Muhammad. Para sahabat memuliakan Nabi Muhammad. Para nabi-nabi memuliakan Nabi Muhammad. Para aulia memuliakan Nabi Muhammad. Kenapa kita orang awam yang banyak dosa, kadang-kadang berat kita mau mengatakan Sayyidina kepada Nabi Muhammad. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut cucunya Ibni Hada Sayyid. Anakku ini adalah Sayyid. Di situ yang disebut adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maksudnya anak cucu dari Nabi Muhammad. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, dan juga di waktu satu kesempatan ketika satu tokoh sahabat datang, kumu li sayyidikum, hormatlah, berdirilah kamu untuk pimpinanmu. Banyak hadis-hadis, dan Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam. Kalau anak cucu Adam di sini semua manusia, dari semenjak zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, yang iman Nabi Muhammad adalah pemimpinnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita berusaha memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Di hadis yang lain di sini juga disebutkan, aktiru binas sholati alayya fi yaumil jum'ati walailatil jum'ati. Perbanyaklah olehmu membaca salawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Faman fa'ala dzalika, siapa orang yang mengerjakan demikian itu, yaitu membaca salawat yang banyak pada hari Jumat atau malam Jumat, kuntu lahu syahidan, maka aku besok akan menjadi saksi, wa syafi'an, dan akan memberikan syafaat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kita harus berusaha untuk memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang kita baca itu dikatakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Anas radhiyallahu an, beliau bersabda, aktiru minas salati alayya fi kulli yaumil jum'ati, perbanyaklah olehmu membaca salawat kepadaku pada setiap hari Jumat atau malam Jumat. Wa inna salata ummati, karena sesungguhnya bacaan salawat dari umatku, kata Nabi Muhammad, tu'radu alayya, ditunjukkan kepadaku, fi kulli yaumil jum'ah, pada setiap hari Jumat. Jadi bacaan salawat kita itu diaturkan kepada Nabi Muhammad, ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana? Faman kana aktsarahum alayya salatan, barang siapa orang yang banyak membaca salawat kepadaku, kana aqrabuhum minni manzilatan, maka orang itu besok akan sangat dekat denganku di yaumil qiyamah.
Jadi kalau kita ingin banyak mendapat syafaat dari Rasulullah, ingin dekat dengan Nabi Muhammad, perbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan wa anna jami'al a'mal, bahwa sesungguhnya setiap amal itu minha, sebagian dari amal itu al-maqbul, diterima oleh Allah. Wa minha mardudun, sebahagian ditolak oleh Allah. Illa salata alayya, kecuali pembacaan salawat terhadap kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maqtu'un maqbulah, karena ditetapkan oleh Allah bahwa salawat itu dalam keadaan apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, diterima karena Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita perbanyak membaca salawat, dan harus kita berusaha hati ini nyambung dengan Nabi. Ada rasa cinta kita kepada Nabi, ada rasa rindu kita ingin berjumpa dengan Nabi. Jangan sampai rasa cinta dan rindu ini kosong di hati kita. Harus kita berusaha memperbanyak membaca salawat. Bahkan ada ulama memberikan fatwa, seandainya di hari Jumat dan malam Jumat kita kesampingkan wirid kita yang lain, kita selalu membaca salawat, itu pun tidak salah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah menggerakkan hati kita untuk kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, inilah sekedar apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini tentang salawat. Insya Allah berikutnya masih menyusul tentang hal-hal yang lain, tentang mukjizat Nabi Muhammad, keutamaan Nabi Muhammad dan lain-lainnya, agar kita lebih kenal kepada beliau dan kita mempunyai rasa cinta dan rindu. Mudah-mudahan kecintaan kita dan kerinduan membuahkan syafaat untuk kita besok. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita tutup majelis kita. Kita membaca Fatihah. Kita niat majelis taklim malam minggu ini, selain kita jadikan majelis taklim, kita jadikan juga majelis birrul walidain, majelis bakti kepada kedua orang tua, agar majelis ini selalu ditunggu dan diharap oleh kedua orang tua kita setiap malam minggu. Dan mudah-mudahan juga mendorong menjadi majelis ini, walaupun yang hadir sedikit, walaupun sangat sederhana, kita berharap semoga majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, mari kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sudah lama berada di alam kubur tapi dilupakan oleh anak cucunya. Ya, mereka juga saudara kita. Setiap umat Nabi Muhammad adalah saudara kita. Mari kita berbagi, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan bacaan Fatihah kita yang sedikit dinilai oleh Allah, sehingga menyebabkan saudara-saudara kita juga diberi ampunan, rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah.
Yang terakhir, mari kita sama-sama ngemis belas kasih sayang Allah. Semoga kita, keluarga kita di rumah, anak cucu kita, mudah-mudahan masih semuanya diberi taufik dan hidayah oleh Allah, diberi iman yang kuat, tidak sekedar di waktu hidup di dunia, tapi mudah-mudahan iman dan Islam itu bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati kita kembali dalam membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. Mari kita mohon kepada Allah dengan kita membaca Asmaul Husna. Apa hajat para bapak dihadirkan, mudah-mudahan hajat itu dikabulkan oleh Allah. Baik itu hajat merupakan hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah. Utamanya anak cucu kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu diberi taufik dan hidayah, dijadikan anak-anak yang sebagaimana yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'in, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim,
Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.